teman-teman semua, kembali lagi di Cakrapot, cengkrama singkat berbobot. Selamat datang di podcast spesial edisi PPKF UNES tahun 2021. Kembali lagi bersama aku Fatima yang akan memandu teman-teman semua, teman-teman Cakra Muda semua yang akan mengenal lebih jauh mengenai UKM, LKBSO dan kelompok belajar yang ada di Fakultas Hukum ini. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, aku ditemani sama salah satu pembicara atau narasumber yang kece banget gitu ya, ganteng nih, cowok nih guys. Biasanya jadi inceran maba-maba cewek gitu, maba-maba gemes cewek gitu ya. Beliau bernama Mas Habib dari perwakilan Lex Scientia. Halo Mas Habib, apa kabar? Halo, siang Fatima. Kabar baik, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang online di rumah ya Mas, karena PPKM gitu ya. Mungkin besok-besok kita bisa ketemu nih di Semarang gitu ya, bisa jalan-jalan Ya. gitu ya. Mungkin Mas Habib sendiri bisa nih perkenalan ke Cakra Muda sekalian biar Mas Habib nih kayak diinget gitu. Oh, nanti kalau ketemu di kampus, oh itu yang namanya Mas Habib gitu. Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Fatima atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Alfikri. Biasa dipanggil Habib, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Selamat datang di Fakultas Hukum UNES ya teman-teman Cakra Muda. Kalau angkatan 2019 berarti Mas Habib nih udah semester 5 ya Mas? Iya, menginjak semester 5. Iya, Benar. wah nggak kerasa ya online lalu semester 5 begitu. Oke, Iya, lanjut benar nih ya. sekali. Karena kita merasakan online terus gitu ya, apalagi aku sebagai mahasiswa tahun 2020 begitu ya. Oke, aku mungkin ke pertanyaan yang agak ringan dulu ya, karena di podcast ini ada beberapa pertanyaan, aku yang ringan-ringan dulu. Karena sekarang kan lagi PPKM juga kuliah online, terus abis itu kadang makan juga online ya kan Mas, kadang GoFood gitu karena takut untuk keluar ya. Nah, sekarang nih Mas Habib nih lagi sibuk apa sih? Oke, untuk sekarang sih karena udah ujian akhir udah selesai, tinggal nunggu nilai gitu ya. Paling eh, berusaha produktif untuk nulis sih karena memang eh, minat saya juga di penulisan seperti itu. Paling untuk ikut call for paper, kemudian ikut lomba artikel atau esai seperti itu. Sekarang lagi nulis-nulis seperti itu. Wah, bener-bener produktif ya untuk Mas Habib ini ternyata waktu luangnya pas online terus pas PPKM gini dipakai untuk nulis ya. Wah, bener-bener sangat menginspirasi untuk Cakra Muda sekalian nih. Lalu lanjut mungkin teman-teman Cakra Muda juga pengen kenalan lebih lanjut mengenai Lex Scientia ini. Boleh nggak sih Mas Habib sendiri menjelaskan sedikit banyaknya mengenai Lex Scientia ini? Boleh banget dong, biar teman-teman juga semua pada tahu tentang Lexentia Betul. ini. Heeh. Jadi LS ini atau Lexentia itu merupakan salah satu UKM di Fakultas Hukum UNES. Berdirinya itu pada tahun 2011 gitu. Terus pasti teman-teman bakal memunculkan pertanyaan, Lexentia ini UKM di bidang apa sih? Kalau menurut aku, Lexentia ini merupakan UKM keilmuan yang fokus kepada penulisan dan penelitian. Jadi teman-teman yang punya potensi, merasa punya potensi, kemudian curious buat terkait penelitian, kemudian penulisan bisa sekali join di sini. Nah, mungkin teman-teman juga bakal nanya terkait apa saja sih yang ada di Lexentia itu, misal terkait divisi atau departemen. Jadi kita punya beberapa divisi atau departemen. Ada yang namanya Badan Harian BPH atau Badan Pengurus Harian seperti itu. Itu terdiri atas direktur, kemudian wakil direktur, bendahara, sekretaris. Terus selain itu ada juga departemen lain seperti departemen yang sekarang aku pegang sama teman-teman yaitu karya tulis, karya ilmiah seperti itu. Ada juga advokasi, kaderisasi, kemudian ada ekonomi kreatif, kemudian ada informasi komunikasi, dan yang terakhir adalah PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Seperti itu deh.
Oh, jadi Lex Scientia ini bergerak banyak di bidang penelitian dan nulis-nulis gitu ya, Mas. Untuk cakra muda yang benar-benar minat banget nih kalau buat neliti-neliti atau mungkin nulis-nulis gitu ya, Mas, bisa banget gabung di Lex Scientia ini. Nanti ketemu Mas Habib gitu ya. Ya bener banget ya Lalu, bisa di sini. iya benar, nanti bisa ketemu Mas Habib gitu. Lalu setelah perkenalan, mungkin dari Mas Habib sendiri nih bisa memaparkan sedikit banyak mengenai keuntungan dan keistimewaan apa sih yang bakalan kita dapat atau Cakra Muda dapat kalau ikutan atau masuk di Lex Scientia ini. Baik, yang pertama mungkin terkait keuntungannya, Dek. Jadi menurut aku banyak banget keuntungan yang bakalan teman-teman dapat apabila join di Laksandia ini, seperti manajemen organisasi, kemudian kita juga terkait literasi sosial, literasi menulis, literasi digital juga bakal kita dapatkan di sini. Tadi sudah saya singgung mengenai departemen di Laksantia. Nah, di masing-masing departemen ini memiliki program kerja masing-masing, yang mana seperti mungkin untuk BPH sendiri yang pertama, itu ada yang namanya terkait program kerja PENA. Nah, di situ nanti teman-teman bakal dari anggota fungsionaris Laksantia ini bakal diakomodir yang mana nanti sebagai tim pembuat modul atau pedoman terkait penulisan seperti itu. Jadi misalnya nanti Laksandia itu ada event kegiatan pelatihan penulisan seperti itu. Nanti ada tim sendiri untuk membuat pedoman penulisan itu, misal terkait pedoman penulisan esai, kemudian karya tulis ilmiah, artikel, paper, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di PPH itu ada program kerja terkait ini untuk tim pengembangan penulisan. Jadi di situ nanti di BPH itu ada yang namanya pengeluaran produk penulisan khusus Laksantia. Jadi teman-teman LS ini atau juga mahasiswa Fakultas Hukum lain yang tidak bergabung di LS bisa banget nanti submit seperti esai seperti itu ke Laksantia, nanti akan ditampilkan di webnya Laksantia secara khusus. Ada juga dari BPH itu ada terkait program kerja sharing session alumni. Jadi kita punya grup khusus, grup besar yang isinya adalah alumni, senior, seperti itu. Nanti kita bisa sharing session terkait mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Itu di BPH. Kemudian ada juga di divisi saya yaitu karya ilmiah. Ada beberapa pelatihan terkait penulisan seperti penulisan esai, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian ada artikel untuk dimuat di jurnal proceeding, kemudian yang nggak kalah penting juga adalah penulisan terkait program kreativitas mahasiswa atau PKM 5 bidang yang biasanya nanti mahasiswa itu ikut untuk bergabung di event tersebut. Selain itu juga kita punya di karya tulis ilmiah itu ada kegiatan-kegiatan terkait penulisan lain seperti itu. Nah, ada juga di divisi lain yakni PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Di sini fokusnya kepada sesuai namanya ya, Dek. Jadi pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa program kerja seperti LS Activity. Di situ nanti teman-teman LS itu biasanya memberikan keluhan atau keluh kesah terkait selama join di Laksantia. Itu gunanya untuk apa? Untuk evaluasi terkait Laksantia ke depannya. Selain itu juga ada mungkin yang berkaitan dengan nanti masuknya teman-teman ke Laksantia ini adalah open recruitment. Selain itu, kalau misalkan sudah masuk ke open recruitment, nanti teman-teman itu magang terlebih dahulu di Laksantia. Dan nanti akan adanya first gathering kayak gitu. Selain itu juga kita mengadakan terkait writing camp. Jadi biasanya kalau misalkan offline nih bakal lebih seru lagi. Online pun nggak kalah seru tentunya karena nanti kita disatukan dalam satu waktu untuk writing camp itu. Jadi writing camp itu biasanya untuk semua anggota baru Laksantia kemudian fungsionaris digabung jadi satu dalam satu waktu itu kegiatannya. Di sana nanti kita akan belajar mengenai pelatihan penulisan, kemudian nanti kita langsung belajar dari beberapa narasumber yang kita datangkan. Kita nanti selain belajar kita juga langsung membuat itu dan langsung dievaluasi terkait karya tulis yang kita buat, biasanya seperti itu.
Ada juga divisi atau departemen lain seperti advokasi dan kaderisasi. Ini pendekatan-pendekatannya terkait kaderisasi, kemudian biasanya untuk advokasi anggotanya. Ada juga studi banding dengan UKM penulisan dari universitas lain yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga ada mengadakan biasanya webinar beasiswa seperti itu. Untuk yang kemarin itu ada webinar beasiswa Jarum dan beasiswa unggulan. Selain itu kita juga belajar literasi sosial dengan mengadakannya adanya kegiatan bantuan sosial dengan yang bergabung dengan UKM lain. Untuk UKM selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Itu kita biasanya ada webinar terkait ekonomi kreatif juga, bagaimana sih cara membangun usaha yang baik, kemudian terkait investasi menggunakan reksadana, kita juga ada dalam rencana proyek kita. Kemudian kita biasa juga ada terkait pembuatan jaket Laksentia. Dan yang terakhir adalah Departemen dari Informasi dan Komunikasi. Ini yang mengurus segala hal terkait informasi dan komunikasi dari Laksentia itu sendiri dengan prokjanya itu seperti pengelolaan website dari Laksentia. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya ada yang namanya LS Activity seperti mengucapkan selamat atas prestasi yang teman-teman dari Laksentia yang telah membanggakan seperti itu. Ada juga terkait kreator editor seperti editor dari video, kemudian desain grafis, dan banyak banget pokoknya. Dan yang nggak kalah penting, keunggulan lainnya adalah kita memiliki jurnal mahasiswa sendiri yang kita kelola seperti itu. Oh banyak banget Untuk ternyata. selanjutnya bagaimana, Dek? Wah ternyata Keistimewaan banyak. atau Sebentar ya Mas. Sepertinya banyak banget nih keuntungan-keuntungan yang tadi Mas Habib sudah sebutkan begitu ya, sampai Fatima tuh tercengang begitu ya, karena benar-benar banyak banget keuntungan yang sudah dipaparkan sama Mas Habib, apalagi tadi yang benar-benar kayak wow banget tuh, ternyata Lex Scientia sendiri punya jurnal gitu ya buat teman-teman ngupload tulisannya di sana begitu ya. Terus yang tadi Fatima agak bingung nih, mungkin Cakra Muda semua juga bingung, itu mengenai magang itu Mas. Nah mengenai magang itu sendiri, kalau teman-teman Cakra Muda mau masuk nih di Lex Scientia, itu kan tadi dijelaskan bahwasannya ada magang begitu ya. Di magang itu kita ngapain sih Mas? Boleh dong dijelaskan sedikit? Oke, terkait open recruitment itu biasanya nanti teman-teman dari Cakra Muda ini biasanya nanti mendaftar untuk masuk ke join di Laksentia. Kemudian kalau misalkan sudah join itu nanti biasanya akan adanya proses-proses untuk selama sebelum menjadi fungsionaris. Nah, salah satunya itu magang. Jadi magang di situ nanti biasanya ada di plot teman-teman itu nanti minatnya kemana sih, ke departemen apa gitu seperti itu. Jadi biasanya nanti teman-teman memilih departemen mana yang akan berencana untuk bergabung di departemen itu. Misal dari teman-teman Cakra Muda itu pengen masuk ke departemen karya ilmiah seperti itu. Jadi nanti magang di Alexandria itu kalau sudah masuk ke dalam plot-plot departemen itu nanti biasanya teman-teman itu ikut event untuk membangun prokja-prokja Laksentia seperti itu. Misal ada prokja terkait seperti tadi yaitu writing camp. Jadi teman-teman ikut join ke situ, nanti teman-teman ikut event itu dan ikut pelatihannya, kemudian penulisannya dan lain sebagainya seperti itu kalau di magang tuh. Oh, kalau di magang tuh ternyata selain kita lebih mendalami apa itu LS, kita juga lebih kayak cari minat bakat kita gitu ya pas magang gitu, Mas Habib. Oke, dapat nih poinnya Kurang lebihnya mengenai seperti itu. magang. Kita ikut kegiatan-kegiatan. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu mengenai keistimewaan apa sih yang bakalan Cakra Muda dapatkan kalau Cakra Muda sekalian ikutan LS? Jadi mengenai keistimewaan itu menurut aku udah terselip tadi di keuntungan juga. Nah, selain itu juga perlu teman-teman tahu bahwa banyak dari senior alumni dari teman-teman Laksantia juga yang menjadi mahasiswa berprestasi karena untuk menjadi mapres itu ada syarat untuk terkait penulisan artikelnya. Iya, betul. Sudah ada ilmu jadi lebih gampang seperti itu dan selain keistimewaan itu adalah
Selain itu kita bisa belajar banyak hal nih terkait selain manajemen organisasi, kita juga banyak belajar terkait literasi tulis, kemudian sosial, dan yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah memiliki ilmu itu, teman-teman biasanya bakal ikut kegiatan-kegiatan di luar seperti mungkin jadi pemakalah dalam seminar nasional atau international conference. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa ikut kompetisi atau lomba nasional maupun internasional seperti itu, dan biasanya akan mendapatkan bimbingan secara langsung dari dosen pembimbing kita. Nah, di LS ini ada dosen pembimbing seperti Pak Ridwan, kemudian Bu Waspiah, kemudian Bu Dian. Itu adalah keistimewaan yang bakal teman-teman dapatkan ketika masuk Lesentia. Selain itu, mungkin karena kita di bidang keilmuan itu, tapi menurut aku perlu menghilangkan stigma bahwa dari teman-teman LS ini orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak selalu melulu serius, kemudian enjoy terkait ketika sudah masuk organisasi seperti itu, dan untuk rasa kekeluargaannya juga dapat menurut aku seperti itu deh. Oh iya, mungkin harus ada yang harus digarisbawahi bahwasannya kalau teman-teman Cakra Muda semua sudah memutuskan untuk masuk di Fakultas Hukum, mungkin bisa juga ikut Lesentia, karena di Fakultas Hukum sendiri banyak ya Mas mengenai kayak lomba-lomba artikel atau yang berbau tulisan begitu ya Mas Habib. Jadi teman-teman Cakra Muda nggak ada alasan lagi buat teman-teman Cakra Muda Iya, untuk banyak nggak banget. ikutan LS ya. Oke. Mungkin dari tadi kita udah nanya-nanya terus, aku udah nanya-nanya terus gitu kan. Mungkin Mas Habibnya udah mulai capek begitu ya. Mungkin aku mau ada ice breaking sebentar. Jadi di ice breaking ini aku adakan beberapa pertanyaan dan Mas Habib harus pilih salah satu di antara itu dan berikan alasannya. Bisa dimengerti Mas Habib? Oke. Bisa banget deh. Oke. Jadi Fatima udah siapkan 3 pertanyaan yang akan dijawab sama Mas Habib nih Cakra Muda. Oke. Lanjut ke pertanyaannya ya Mas Habib. Pertanyaan pertama. Jadi pengusaha kaya raya tapi nikahnya udah tua atau biasa aja nikahnya tepat waktu? Halo Mas Habib, suara Fatima terdengar? Bisa diulang? Oke, Fatima Mohon ulang maaf ya. sebelumnya. Ya, pertanyaannya, jadi pengusaha kaya raya tapi nikahnya udah tua atau biasa aja tapi nikahnya tepat waktu? Kaya raya tapi kalau menurut aku pribadi sih pernikahan itu butuh kemapanan juga, dan terkait usia itu seperti itu 30 ke atas mungkin bagi beberapa orang itu udah pada taraf kategori tua seperti itu, tapi menurut aku usia segitu ya belum terlambat untuk melakukan pernikahan, dan ketika sudah menjadi pengusaha kaya pun kita bakal menjadi sosok suami yang bakal tanggung jawab karena kita dari segi finansial sudah mapan seperti itu menurut aku. Waduh, luar biasa nih. Jadi Mas Habib sendiri memilih untuk jadi pengusaha kaya raya ya. Sangat realistis begitu ya. Lalu lanjut ke pertanyaan Benar kedua. sekali deh. Pertanyaan kedua. Nilai IP bagus tapi nggak disukain satu kelas atau IP-nya biasa aja tapi temanmu banyak? Ayo bingung. Menurut aku yang pertama juga, tapi tidak disukai karena Kenapa tuh Mas? Kenapa? aku realistis saja. Mungkin bagi beberapa orang IP itu nggak terlalu penting seperti itu, tapi menurut aku ya itu ada pentingnya juga, apalagi nanti kalau misalkan sudah kita sudah wisuda kemudian mau mendaftar kerja itu pasti ada pertimbangan nilai juga. Tapi dalam batasan kita sebagai mahasiswa dan sebagai manusia itu ya tetap harus, maksudnya make boundaries gitu. Ada buat batasan mana yang menurut kita lakukan itu baik, ya udah kita lakukan aja seperti itu. Dan mungkin ada faktor lain seperti misal
ada beberapa orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai bagus, yang mungkin hal itu yang bisa menjadi teman-teman tidak suka. Tapi dengan prinsip aku bahwa ya kita melakukan hal yang baik, yang positif aja. Kalau misalkan orang tetap tidak suka, ya udah, Iya, selagi itu tidak betul, merugikan betul. orang, kita lakukan aja gitu. Benar. Karena nggak semua orang suka dengan cara kita ya untuk mengejar IP itu. Iya, benar. Tuh. Benar. Lalu ke pertanyaan terakhir nih. Jadi mahasiswa berprestasi tapi jomblo dan kesepian? Atau mahasiswa biasa aja, nggak jomblo dan nggak kesepian? Yang pertama tentu. Jadi selama jadi mahasiswa ya tentu kita harus berprestasi, karena menurut aku apa sih yang bisa kita banggakan kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita, ya prestasi selagi kita masih menjadi mahasiswa. Terkait masalah belum punya pasangan atau jomblo itu nggak masalah, karena banyak juga kasus yang maksudnya pacaran bisa jadi bahagia, bisa menjadi support, tapi ada juga yang maksudnya dengan Toxic pacaran ya? malah tambah mungkin lebih ya toksik dan lain sebagainya seperti itu. Dan aku kalau misalkan untuk disuruh memilih, lebih memilih menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Wah, luar biasa. Lebih memilih jadi mahasiswa berprestasi nih. Jadi harus membanggakan banget orang tua begitu ya Mas Habib? Benar, fokus kita prioritasnya lebih dulu kepada orang tua. Oke Mas Habib, di sini ada beberapa pertanyaan dari cakra muda sekalian yang sudah dituliskan di question box di Instagram kita di official di PPAKFA UNES, dan beberapa pertanyaan itu yang akan dijawab oleh Mas Habib itu sendiri. Nah pertanyaan pertama itu, Kak, di Lex Scientia itu kegiatannya apa aja sih? Oke, jadi kegiatan di Lexandia itu ada banyak ya. Per departemen itu punya beberapa kegiatan atau program kerja dalam 1 tahun. Nah, yang paling utama mungkin karena teman-teman memandangnya bahwa Lexandia ini adalah UKM penulisan dan penelitian, tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan Lexandia itu sendiri terkait penulisan, seperti penulisan esai, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian paper atau artikel ilmiah untuk dimuat ke jurnal atau proceeding, kemudian yang terakhir misalnya terkait program kreativitas mahasiswa, bagaimana sih cara menulis secara baik dan benar seperti itu. Oke, Selain itu kita juga jadi selain di literasi tulis, kita juga belajar terkait literasi sosial dan literasi digital dengan adanya kegiatan-kegiatan misal di departemen IT, seperti pelatihan untuk editor dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Habib. Kak, ada syarat nggak sih buat masuk Lex Scientia dan penyeleksiannya gimana sih? Oke, terkait syarat, yang paling utama adalah komitmen. Jadi teman-teman komitmen atau enggak sih nanti kalau misalkan sudah masuk ke dalam Lexandia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentunya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini bahwa kalau misalkan teman-teman sudah menjadi anggota fungsionaris, teman-teman bakal menjalankan tugasnya atau enggak seperti itu. Itu merupakan nilai dasar yang harus teman-teman pegang. Jadi enggak ada syarat khusus seperti misalkan teman-teman harus punya prestasi di penulisan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Enggak, karena kita masuk ke situ adalah sama-sama buat belajar. Biasanya terkait syarat yang paling spesifik adalah kalau misalkan terkait semester. Jadi untuk bergabung di Lexandia itu biasanya ada batasan semesternya seperti itu. Oke, luar biasa banget pembicaraan kita pada siang hari ini ya, ngobrol-ngobrol panjang nih mengenai Lex Scientia. Tapi, oh ya, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak kepada Mas Habib yang udah bersedia untuk aku podcast dan aku wawancarai ya mengenai Lex Scientia ini, supaya teman-teman Cakra Muda di rumah jadi pengen dan berminat untuk ikut di Lex Scientia. Oke, buat Kak Habib, karena waktunya sudah habis, aku minta maaf banget karena sayang banget gitu ya, waktunya udah habis dan kita harus berpisah. Mungkin di next podcast kita bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu ya. Buat mahasiswa baru Cakra Muda Nirwasita, jangan khawatir karena kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan pembicara yang nggak kalah keren, nggak kalah kece dan nggak kalah ganteng di next podcast. Oke? Jangan lupa tetap ikutin YouTube kita di official PPKFA UNES tahun 2021. Saya Fatima. See you in the next podcast. Bye bye.